Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, dari kegemaran yang suka dengan perhiasan etnik Indonesia dan keisengan dirinya saat mengisi waktu dengan mempelajari cara merangkaikan dan membuat aksesoris dengan berbagai mutu manikam Nusantara, kini membuat Wanda Siburian dikenal sebagai salah satu perancang aksesoris yang karyanya memiliki nilai seni tinggi. Menggunakan berbagai mutiara baik air laut, air tawar, dan juga berbagai bebatuan cantik, inilah kisah inspiratif di balik kesuksesan Wanda Siburian. Halo viewers, saya adalah Wanda Siburian dan saya founder dari Pasyal Jewelry. Yuk kita lihat yuk koleksi-koleksi Pasyal. Awal mulanya itu sebenarnya iseng waktu itu. Jadi belajar bikin aksesoris di Amerika. Kebetulan suami saya lagi tugas belajar ke sana, lagi kuliah lagi. Setelah mengantar anak sekolah, saya mikir, aduh, ini mau ngapain lagi ya di rumah aja. Ya udah, coba-cobalah cari kursus-kursus gratis. Kan di sana banyak tuh. Jadi mulai dari situ gitu. Kemudian tahun 2005 suami saya ada penempatan di Nairobi, Afrika. Nah di situ saya belajar, bahkan itu belajarnya dari orang-orang yang di pasar. Biasanya habis ngantar anak kuliah, anak sekolah, saya duduk tuh di pasar pagi-pagi sama mereka, ngedesain dan gimana cara mengikat kalung yang kuat dan memakai bahan apa yang kuat gitu supaya nggak brodol kalungnya. Nah ketika sampai di Indonesia itu saya pikir kenapa ya kok pakai bahan-bahan dari negara lain, sementara kan Indonesia sendiri kan kaya, bahan-bahan kita juga banyak dan ada nilai-nilai sejarahnya. Mulailah saya cari gitu apa yang bagus untuk dipakai di kalung atau di gelang atau di bros. Kemudian mulai pelan-pelan coba ikut bazar. Ternyata peminatnya lumayan. Waduh, saya tuh wah bisa nih ya ternyata ya dari hobi menjadi produktif. Nah, secara tidak sebenarnya itu mengalir aja. Jadi nggak dipaksakan harus jadi ini, harus sebesar ini gitu. Sampai ya jadi seperti sekarang ini. Nah, kita ketemu lagi nih di sini. Ini kita mulai masuk ke dalam ruangan yang ada koleksi-koleksi Pasyal. Seperti viewers lihat di sini kan ada tas-tas rotan ya. Ini adalah asli buatan Indonesia. Juga kami aplikasikan di sini mutiara-mutiara yang asli dari Indonesia.
Di sini ada perhiasan-perhiasan yang kami desain yang arahnya lebih ke etnik. Ada juga mutiara juga, dan again mutiaranya itu adalah asli dari Indonesia. Ini ada satu ya, subeng Bali yang terbuat dari perak, dan permatanya kami memilihnya American Diamond dengan kualitas yang terbaik lah yang ada saat ini. Pakainya seperti ini nih viewers, ini yang bagian depan dan ini yang bagian belakangnya. Jadi pakainya nanti mungkin agak begini ya. Tuh. Lalu kalau yang ini frame-nya memang dari luar, tetapi mutiaranya ini mutiara laut dan dari lautan Indonesia. Ada beberapa signature kami selain subeng yang tadi dan anting yang tadi. Salah satunya ini. Ini juga subeng Bali. Ini memakai mutiara dari Indonesia. Ini bagian depannya, kemudian bagian belakangnya seperti itu. Lalu ada kami tambahkan batu permata. Oke. Nah, yang ini adalah bros-bros, juga asli dari Indonesia bahan-bahannya. Sebisa mungkin Pasyal itu mengusahakan bahan-bahannya itu asli Indonesia. Seperti contohnya ini, cantik banget kan? Nah ini bros, ini adalah barok, mutiara barok. Mutiara barok ini juga dari Indonesia. Biasanya kami mengambil mutiara-mutiara itu dari Papua, dari Lombok, dari Ambon, sekitar situ. Ini adalah anting mutiara, ini yang berbahan mutiara, dan ini biasanya orang menyebutnya mother of pearl, mabe. Sebetulnya mabe itu adalah kulit kerang. Oke. Nah, contoh bros yang memakai mutiara laut juga ada. Ini contohnya. Ini bahannya rhodium supaya tidak berkarat dan tidak berubah warnanya, dan mata-matanya kami pakai American Diamond. Ini mutiara laut. Saya itu sangat rindu untuk turut berperan dalam melestarikan budaya Indonesia. Itu yang akhirnya membuat saya, oh ya, karya saya berarti harus bisa yang sifatnya itu ada unsur budayanya, untuk mengajari juga generasi-generasi muda bahwa kalau pakai piece kita, there's a story behind every piece yang Pasyal, karyanya Pasyal. Nah viewers, tadi kan udah melihat ya koleksi-koleksi Pasyal untuk bros dan anting atau subeng. Sekarang saya ajak untuk lihat beberapa koleksi Pasyal yang kami desain untuk kalung. Nah ini banyak loh di sini nih koleksi-koleksi yang dari batu-batuan asli Indonesia. Contohnya ini turquoise, ini bagus ya. Buat seperti ini tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Terutama kalau saya pribadi itu sangat tergantung dengan mood. Jadi ketika moodnya lagi happy, bikin piece-nya tuh juga warna-warnanya tuh bisa ceria gitu. Tapi ketika moodnya lagi redup, contoh misalnya ini
ini warnanya juga agak redup. Saya tuh kan bermula bikin piece-piece ini tuh dari hobi ya. Yang saya baru sadar gitu ketika saya pikir ini hobinya tuh dari kapan sih? Kayaknya pas udah ingat-ingat, oh dari kecil nih. Dari kecil udah suka dengan aksesoris. Nanti ya ditunjukin fotonya, foto genitnya waktu kecil dengan aksesoris. Kemudian makin hari makin serius, makin hari makin serius. Tantangannya itu terutama kalau ketika saya lagi ingin nih sebenarnya membuat satu karya, tapi terus kok stuck ya gitu, atau mood saya lagi nggak bagus. Nah itu biasanya yang satu hari bisa menghasilkan beberapa desain, beberapa karya, akhirnya dalam 1 minggu tuh bisa nggak jadi apa-apa sama sekali. Itu sih lebih ke arah itu. Nah, viewers, ini adalah koleksi-koleksi etniknya Pasyal. Kita lihat sama-sama ya. Saya coba terangkan satu-satu. Ini dari Batak Karo. Ini juga udah lumayan lama, lumayan antik lah. Ini sih reproduksi, bukan asli ya. Lalu tapi repronya udah lumayan lama, udah adalah puluh tahun. Ini juga ini adalah gelang, kalau orang Batak bilangnya golang, dari Raja Batak. Nah ini yang tua banget. Kenapa kami mengumpulkan pieces yang agak tua? Itu karena didorong oleh rasa ingin melestarikan budaya Indonesia daripada jatuh ke tangan yang mungkin kurang mengerti. Jadi sehingga nggak terlalu apik gitu. Jadi kalau misalnya ada dari kampung nih yang ibu, kami mau menawarkan ini, biasanya Pasyal akan ambil. Untuk barang-barang tua tuh kita nggak nawar ya. Jadi berapapun kalau dananya ada, ya kami ambil karena kami tahu betapa itu berharga sekali buat yang menawarkan ke kami. Ya. Lalu ini cincin dibilangnya tapak gajah, tapi kami Pasyal menyebutnya cincin si Raja Batak. Cincin ini biasanya dikenakannya di jari telunjuk atau kelingking kalau telunjuknya ini ya. Jadi seperti inilah kira-kira gitu kalau kelingkingnya besar. Kalau saya sih pribadi pakainya di telunjuk gitu. Lalu untuk ini juga dari Tapanuli, Batak Karo. Ini juga dari sana. Kalau yang ini cincin antik dari Batak Toba. Ini juga sama, dipakainya di telunjuk gitu. Seperti ini ya. Kemudian di rak yang di bawah, kalau viewers lihat itu kebanyakan dari NTT. Nah, kalau ini dari Timor, ini biasanya dipakai sebagai saya kurang paham bahasa Indonesianya apa itu namanya, pendant ya, dibilangnya pendant, pending. Nah, tapi kami pakainya jadi pendant kalung. Gitu. Ini juga dari NTT, ini NTT, ini NTT. Nah, yang bentuknya seperti ini dinamakan mamuli. Mamuli itu sebetulnya alat reproduksi wanita. Ya, jadi ini supaya jelas ya. Nah,
ini mamuli, ini mamuli, mamuli, bentuknya seperti itu. Nah, apa namanya? Ya kenapa dibilang alat reproduksi wanita? Biasanya, maaf sebelumnya saya bukan ahli sejarah, saya bukan seorang antropologis, tapi saya coba apa namanya memberikan keterangan ya. Jadi jangan terlalu dipakai juga sih. Mungkin bisa lihat di Google kalau mau tahu benar. Biasanya orang-orang zaman dulu, kepala-kepala suku itu memberikan mamuli ini kepada putrinya ketika pernikahan, untuk supaya simbol beranak banyak, karena kalau dipercaya pada zaman dahulu kalau kita punya anak banyak maka rezeki kita juga banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Kami punya antingnya juga, ada beberapa, ini pis-pis yang sudah tua, yang kuno. Nah, kalau ini anting Bali. Anting Bali zaman dulu sekali. Jadi tidak ada pahatan, tidak ada apa-apa. Tapi ini bukan antik, ini reproduksi. Ya, saya bikin seperti zaman dulu lah. Nah, di sini juga ada gelang-gelang dari NTT. Ini juga dari NTT. Nah, ini biasanya ada piece cincinnya, tapi kayaknya di bazar kemarin sudah diambil orang. Nanti kita berburu lagi ya viewers untuk cincin-cincin etniknya. Ini ada contoh satu cincin etnik, kebetulan ada. Ini juga ada piece gelangnya, ada setnya. Maaf ya, ini agak susah ngangkatnya. Oke. Nah, ini gondang-gondang namanya. Ini dari Tapanuli Utara, dari Toba. Jadi ini tusuk konde. Ini biasanya dari emas. Cuma ini reproduksi. Nah viewers, tadi saya sudah menjelaskan karya-karya Pasyal, mulai dari mutiara, permata, kalung-kalung batu, dan yang kalung-kalung etnik yang tua ini. Sekarang saya mau ajak kalian untuk melihat pembuatan dari kalung atau pis-pis kami. Hal-hal yang nggak perlu dipikirkan jadi yang negatif-negatif itu kayaknya dijauhkan aja deh gitu. Jadi beradalah di lingkungan yang baik juga, yang tidak toksik. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, diisi waktunya dengan membaca, melihat acara-acara di online yang positif, lebih ke arah positif lah. Cari lingkungan juga, cari lingkungan yang positif. Itu akan bener-bener mood kita tuh beda.